Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ZH Insight Channel. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan baik-baik saja dimanapun sobat berada. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali untuk berdiskusi serta sharing-sharing seputar dunia pendidikan dan lain sebagainya. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang ada di dunia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang karena bahasa ini dituturkan di lebih dari banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari bahasa Melayu, yaitu sebuah bahasa yang dituturkan di Tanah Melaka atau di Tanah Melayu. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Karena beberapa waktu lalu sempat ada usulan bahwa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa kedua di kawasan ASEAN. Lantas, apa sebenarnya, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang layak dijadikan sebagai bahasa ASEAN? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk itu, ayo kita belajar bersama. Jangan skip videonya dan seperti biasa, kita putar dulu intronya. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional di kawasan Nusantara atau yang dikenal dengan negara Indonesia pada waktu itu, yang dideklarasikan dengan salah satu bunyi Sumpah Pemuda oleh kaum nasionalis atau para pejuang nasionalis pada waktu itu. Orang-orang Indonesia pada waktu itu sadar bahwa mereka butuh identitas suatu bangsa yang disebut dengan bahasa pemersatu. Karena kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki bahasa daerah terbanyak kedua, terbesar kedua setelah Papua Nugini. Jadi pada waktu itu ceritanya kaum nasionalis sadar bahwa kita butuh identitas suatu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia yang tertuang pada bunyi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Berbicara tentang bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari bahasa tetangganya, yaitu bahasa Melayu. Karena beberapa waktu kemarin sempat ada informasi bahwa ada usulan bahwa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa kedua di kawasan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, yang mana bahasa pertamanya tentu adalah bahasa Inggris. Sedangkan bahasa yang kedua ini apakah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Karena kedua bahasa ini sama-sama memiliki sejarah yang panjang, sama-sama memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis di kawasan ASEAN itu sendiri. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang bahasa Indonesia. Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia itu ternyata berasal dari bahasa Melayu? Dan bahasa Melayu itu ternyata berasal dari bahasa Austronesia atau kawasan Austronesia. Kawasan Austronesia itu kawasan yang sangat luas. Anda bisa melihatnya di peta atau di map, sangat luas. Dan di sana terdapat beberapa wilayah-wilayah. Dan ternyata bahasa Melayu dituturkan di kawasan Austronesia tersebut. Dan salah satu cabang atau salah satu sumber dari bahasa Melayu itu adalah yang melahirkan bahasa Indonesia. Tentu ini bukan hal yang hal yang harus kita kejutkan, karena memang bahasa Indonesia itu kalau kita telusuri memang rada-rada mirip dengan bahasa Melayu. Entah itu bahasa Melayu di Brunei, di Malaysia, bahkan di Singapura. Karena memang kan Indonesia itu sangat berdekatan dengan ketiga negara tersebut ya, entah itu Malaysia, Brunei ataupun Singapura, sangat berdekatan, hanya dipisahkan beberapa kilometer saja. Nah, tetapi kita kembali lagi kepada bahasa Indonesia.
Kenapa bahasa Indonesia yang ada sekarang ini berbeda pelafalannya atau pemaknaannya dengan bahasa Melayu, padahal bahasa Indonesia itu kan berasal dari bahasa Melayu. Nah, jadi dulu ceritanya ketika kerajaan Sriwijaya menguasai Pulau Andalas atau Pulau Sumatera, ternyata di sana pada tahun 683 itu ditemukan sebuah prasasti yang bertuliskan bahasa Melayu. Nah, ini mengindikasikan bahwa menurut sejarah bisa saja bahasa Melayu itu berasal dari Pulau Andalas atau Pulau Sumatera. Karena zaman dulu kerajaan Sriwijaya itu kekuasaannya sangat luas, membentang luas di Nusantara. Sebelum ada kerajaan Majapahit kan ada Sriwijaya atau Sriwijaya Empire. Jadi dulu kerajaan Sriwijaya itu menguasai perdagangan di kawasan Sumatera atau di Malaka itu. Kemudian bahasa Melayu itu dipakai sebagai percakapan sehari-hari atau yang disebut dengan lingua franca, atau bahasa kerennya adalah bahasa penghubung, entah itu bahasa perdagangan, bahasa keagamaan, atau bahasa-bahasa kesenian yang ada pada waktu itu. Jadi ceritanya tahun 683 Masehi itu memang ditemukan di sana sebuah prasasti yang bertuliskan bahasa Melayu. Nah, bisa saja bahasa Melayu terlahir di kawasan Sumatera atau Pulau Andalas. Sehingga kemungkinan bahasa Melayu itu menyebar ke daerah-daerah yang ada di Malaka, entah itu Malaysia, entah itu Brunei, ataupun Singapura. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, maka kondisi-kondisi lingua franca yang menggunakan bahasa Melayu itu terus berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga sampai di masa kolonial Belanda. Tepatnya di awal abad ke-16 hingga awal abad ke-17 ketika Belanda datang, ketika Portugis datang kemudian disusul dengan Belanda, maka bahasa Melayu di kawasan tersebut masih menjadi bahasa lingua franca atau bahasa penghubung antar sesama penduduknya. Kemudian ketika bahasa Belanda, orang-orang Belanda sudah menggunakan bahasanya, jadi bahasa Melayu itu menjadi tercampur oleh bahasa-bahasa dari Eropa, entah itu bahasa Portugis, bahasa Belanda ataupun bahasa Inggris yang dulu pernah singgah di Nusantara. Nah, lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, maka bahasa Indonesia yang nantinya akan lahir sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional Republik Indonesia itu ternyata memang benar diambil atau berasal dari bahasa Melayu yang ternyata berasal dari Pulau Sumatera atau Pulau Andalas itu. Jadi ceritanya kan dulu bahasa Melayu itu kan menyebar di seputaran kawasan Malaka ya, bisa di Brunei, bisa di Singapura, bisa di Malaysia. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, masa kolonialisme ada, mereka dalam tanda kutip orang-orang Eropa sudah berdatangan ke sini untuk mengambil rempah-rempah. Inggris singgah ke Malaysia, kemudian singgah ke Singapura dan ke Brunei, sedangkan di Indonesia itu disinggahi oleh Belanda. Kemudian terjadilah pencampuran akulturasi, pencampuran bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu tersusupi, bahasa Melayu yang ada di kawasan Nusantara itu tersusupi oleh bahasa-bahasa dari Belanda, kemudian bahasa-bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Arab. Lalu kemudian di bahasa Melayu yang ada di kawasan Malaka itu ada Singapura, kemudian Malaysia dan juga Brunei, itu mereka juga tersusupi oleh bahasa-bahasa Inggris. Nah, lalu kemudian di masa kolonialisme, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang akan menjadi bahasa Indonesia itu distandarisasikan oleh orang Indonesia pada waktu itu. Distandarisasikan maksudnya gimana? Maksudnya mereka distandarkan sesuai dengan lidah atau pengucapan dan pelafalan orang-orang Nusantara pada waktu itu, khususnya di tanah Jawa. Maksudnya adalah bahasa Indonesia itu kan banyak menyerap dari bahasa Belanda, kemudian bahasa Arab, lalu kemudian ada bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Latin. Nah, sehingga kalau kita cermati bahwa bahasa Melayu yang ada di Indonesia itu ternyata berbeda dengan bahasa Melayu yang ada di kawasan Brunei ataupun Malaysia bahkan Singapura. Karena memang kalau kita telusuri
secara historis memang bahasa Indonesia terlahir dari bahasa Melayu. Lalu kemudian bahasa Melayu yang ada di kawasan Indonesia atau Nusantara itu berbeda dengan kawasan yang ada di Malaka pada waktu itu, dan ini berjalan hingga sekarang. Jadi di Malaysia atau di kawasan Malaka itu kan rada-rada berbeda ya kalau kita melihat di film-film seperti film-film Upin Ipin dan lain sebagainya. Jadi mereka seolah-olah lebih banyak ke Inggris atau pelafalan-pelafalan dari Arab. Kemudian kalau di Indonesia itu kan seperti pelafalan-pelafalan bahasa Latin atau bahasa Belanda. Karena memang dulu kan Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda selama lebih kurang 3,5 abad. Nah kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika pada beberapa waktu yang lalu ada seorang Perdana Menteri Malaysia yang mengusulkan bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa kedua di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, hal ini sempat agak keberatan ya Bapak Nadiem Makarim yang menjabat Menteri Kebudayaan atau Menteri Pendidikan itu keberatan akan hal ini karena memang secara historis bahasa Indonesia itu memang berasal dari bahasa Melayu, dan bahasa Melayu ternyata berasal dari tanah Sumatera atau tanah Andalas atau Pulau Andalas. Karena memang dulu di tahun 1938 tepatnya di tanggal 25 sampai 28 Juni itu diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Nah, ini semakin mempertegas, semakin memperkuat bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa yang sangat kecil. Bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat besar. Nah, ternyata bahasa Melayu itu penuturnya 300 juta penduduk ya yang tersebar di kawasan ASEAN dari Indonesia hingga Kamboja. Bahasa Melayu ternyata menduduki bahasa terbesar ke-7 di dunia. Namun menurut Bapak Nadiem Makarim ternyata bahasa Indonesia itu memang berpotensi untuk menjadi bahasa kedua juga di kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu sudah dituturkan sekitar 47 negara di dunia. Jadi dituturkan di 47 bahasa negara di dunia. Dan beberapa tahun belakangan negara-negara seperti Amerika, kemudian Eropa, dan kawasan-kawasan Asia lainnya itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah di beberapa kampus atau universitas di sana. Ini menandakan bahwa bahasa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau kita cermati bahwa bahasa Melayu yang ada di Malaysia, kemudian di Brunei, ataupun di Singapura itu kan bercampur seperti bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia itu dulu memang real bahasa Melayu. Jadi kalau kita cermati memang ada ada sebuah kejanggalan, memang bukan kejanggalan, istilahnya ada sebuah fenomena aneh di bahasa Melayu sekarang. Karena kan kalau kita ketahui di Malaysia itu kan negara multiras ya, multikultural. Di sana ada 3 bangsa. Bangsa Melayu, bangsa Cina atau Mandarin, dan bangsa Tamil atau India, sehingga bahasa Melayunya menjadi tercampur. Jadi di sana kalau bahasa Melayu itu kan rada-rada bercampur Inggris. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan memang bahasa Indonesia adalah bahasa yang sudah baku. Dalam hal ini memang bahasa Indonesia terlahir dari bahasa Melayu. Lalu kemudian di bahasa Indonesia itu juga terdapat tes yang untuk penutur asing atau yang disebut dengan BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi ini menandakan bahwa bahasa Indonesia memang bisa saja menjadi bahasa kedua di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, yang tidak menutup kemungkinan juga Malaysia atau bahasa Melayu dalam hal ini itu bisa juga, karena kedua bahasa ini memang sangat berdekatan dan secara historis memang terlahir dari ragam bahasa atau rumpun bahasa Austronesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kan kalau kita biasanya membeli produk dari Brunei, dari negara-negara tetangga itu kan biasanya suka ada tulisan yang dari Thailand gitu kan. Jadi Thailand itu kan mengekspor produknya, kemudian menggunakan labelnya atau petunjuk pemakainya kan menggunakan bahasa Thailand. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Seharusnya bahasa Indonesia bisa berkaca kepada Thailand atau bahasa-bahasa seperti India. Karena kan kalau kita sering belanja di toko-toko, kalau ada barang-barang yang impor dari luar negeri kan suka ada itu biasanya kan
spare part sepeda motor itu kan biasanya bahasa Thailand tuh. Nah, seharusnya bahasa Indonesia juga bisa seperti itu, atau setidaknya bahasa Melayu juga bisa seperti itu. Itu kan bisa dikenal oleh negara. Oh, ternyata di Thailand itu bahasanya seperti ini ya. Karena memang ya kalau kita ketahui banyak juga perkembangan bahasa Indonesia sekarang, seperti ada sponsor besar di event-event internasional seperti MotoGP atau di Superbike, itu kan sudah mulai ada tuh merek-merek yang memang berbahasa Indonesia, sehingga ini bisa mempromosikan ke mata dunia. Nah, sekarang pertanyaannya lagi adalah, lalu bahasa apa yang sebenarnya lebih recommended untuk bahasa kedua di ASEAN? Ya, saya kembalikan lagi kepada sobat, karena memang bahasa Indonesia itu memang terlahir dari bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itu memang rumpun dari Austronesia, dan menurut catatan sejarah bahasa Melayu itu terlahir di kawasan atau di Pulau Andalas atau Pulau Sumatera. Sehingga kalau kita berbicara dari segi kebahasaan, ya bahasa Indonesia memang sudah memiliki aturan-aturan pemakaian seperti EYD, bahkan sekarang EBI, ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu juga seperti itu dan mirip-mirip. Tetapi memang kalau di Indonesia dan juga di Malaysia, Brunei, bahkan Singapura, kita kan juga sebenarnya rasnya satu, ras Melayu, tetapi bahasanya juga memiliki perbedaan karena secara historis dan sejarah memiliki sejarah yang panjang, dan ini juga dipengaruhi oleh kaum bangsa Eropa yang dulu pernah singgah di sini. Saya kembalikan lagi kepada sobat, bahasa apakah yang lebih recommended untuk kawasan Asia Tenggara atau ASEAN sebagai bahasa kedua? Apakah bahasa Melayu atau bahasa Inggris? Atau bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, agar kita selalu mencintai bahasa kita, agar selalu kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, agar bahasa kita menjadi bahasa yang dikenal oleh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada kolom komentar diskusi yang ingin dibahas, silahkan bahas di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.